Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini bercerita tentang merebaknya virus flu burung yang sangat mematikan di sebuah kota besar yang bernama Bundang. Virus ini dibawa oleh imigran gelap yang masuk melalui kontainer peti kemas. Pemerintah yang kewalahan akan banyaknya masyarakat yang meninggal, bahkan harus mengumpulkan mereka di suatu tempat, lalu membakar mayat-mayat tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Film ini berawal di Hong Kong. Para imigran gelap yang berasal dari Thailand berniat masuk ke wilayah Korea Selatan menggunakan kontainer peti kemas. Namun salah satu di antara mereka ada yang terlihat sedang sakit. Beberapa hari kemudian di kota Bundang, Jigo dan seniornya Hai Jin yang berprofesi sebagai tim rescue menyelamatkan wanita cantik yang bernama In Hai dari mobil yang akan jatuh. Rupanya In Hai membuat Jigo jatuh cinta. Tak lama, In Hai datang mencari Jigo. Merasa senang, Jigo langsung bergegas mendatangi In Hai menggunakan setelan keren. Namun ternyata In Hai hanya berniat minta tolong diambilkan tasnya di dalam mobil. Dua bersaudara, Byung Woo dan Byung Ki yang berprofesi sebagai kurir para imigran gelap kemudian membuka pintu kontainer yang telah datang. Saat dibuka, bau sangat menyengat keluar dari dalam kontainer. Ternyata para imigran itu telah tewas mengenaskan. Namun ada satu orang yang masih hidup, yaitu Monsai. Mereka pun membawa Monsai menggunakan truk. Saat singgah di supermarket, Byung Ki yang selesai berbelanja melihat mobil polisi parkir di dekat truknya. Ia pun bergegas ke truknya untuk segera pergi. Saat naik, adiknya Byung Woo mulai terlihat sakit. Tak lama kemudian, ia melihat Monsai kabur dari truk mereka. Byung Woo yang dibawa periksa ke sebuah klinik terlihat batuk parah. Saking parahnya, bakteri yang keluar dari mulutnya terlihat mengenai semua orang yang ada di dalam klinik tersebut. Jigo yang akhirnya turun mengambil tas In Hai dari dalam mobilnya yang terjatuh, mengetahui kalau In Hai adalah seorang dokter dari ID card yang berada di dalam tasnya. Tak lama kemudian, HP dalam tas tersebut berdering. Jigo yang menerima panggilan mengetahui kalau itu adalah panggilan dari Mire, anak In Hai. Jigo pun menghampiri Mire di sekolahnya dan memberikan tas ibunya. Saat akan pergi, Mire meminta kartu nama Jigo. Orang-orang yang berada di klinik sebelumnya mulai batuk dan menularkan bakteri di tempat mereka berada. Byung Ki yang berusaha mencari Monsai mendengar suara klakson dari truknya. Ia kemudian melihat Byung Woo muntah darah. Di tempat berbeda, In Hai yang sedang memasak di apartemennya menerima telepon dari temannya yang memintanya segera ke rumah sakit karena seseorang terjangkit virus dan suhu tubuhnya lebih dari 40 derajat. Saat ia sampai di rumah sakit, ternyata Byung Woo yang sedang meronta-ronta dan muntah darah. Setelah memeriksa Byung Woo dan melihat video dari kameranya, ia berasumsi kalau Byung Woo terserang virus semacam flu burung. Byung Ki yang kemudian diinterogasi oleh In Hai perihal keberadaan peti kemas tersebut kemudian berlari menghampiri adiknya yang ternyata sudah meninggal. Mire yang sedang mencari seekor kucing kemudian diselamatkan oleh Monsai dari mobil yang lewat. Mire juga memberi Monsai roti yang ia pegang. Melihat Monsai batuk terus, Mire memintanya untuk menunggu dan pergi menghubungi Jigo untuk meminta pertolongan. Saat Jigo dan Mire pergi menemui Monsai, ternyata Monsai telah pergi. Mereka kemudian pergi mencari Monsai. Para dokter yang meneliti kasus Monsai kemudian dikejutkan dengan banyaknya pasien berdatangan dengan gejala yang sama. Rupanya virus tersebut telah menyebar ke seluruh kota Bundang.
Inhai dan petugas medis lain yang akhirnya menemukan lokasi kontainer menemukan jejak kaki yang berada di sekitar kontainer yang kemudian difoto oleh Inhai. Saat mereka membuka pintu kontainer, mereka melihat tumpukan mayat para imigran dan tikus-tikus yang berlarian keluar dari dalam kontainer. Mereka pun membakar seluruh isi kontainer tersebut agar virusnya tidak menyebar. Atasan Inhai, yaitu Dr. Yang yang sedang bersama dengan para pejabat Kota Bundang, mengatakan kalau wabah virus ini adalah pandemi dan akan berdampak besar sehingga solusinya harus membumi hanguskan Kota Bundang. Wali kota pun merespon dengan mengatakan populasi Bundang sekitar 460.000 orang dan hanya berjarak 15 km dari ibu kota Seoul. Ia tampaknya cukup meremehkan dampak yang bisa ditimbulkan virus ini. Inhai yang menemui Dr. Yang mengatakan kalau ada yang selamat dari para imigran itu. Mire yang dibawa makan siang di sebuah mal oleh Jigo kemudian mulai mengalami gejala sakit, yang kemudian digendong keliling mal. Jigo kemudian melihat kepanikan warga yang berada di sekitarnya. Para warga yang terinfeksi mulai berjatuhan hingga muntah darah. Terlihat kekacauan di jalan raya hingga sebuah gedung yang meledak. Rumah sakit pun dipenuhi pasien yang terjangkit virus tersebut. Jigo yang melihat seorang wanita akan jatuh dari eskalator, kemudian membaringkan Mire di kursi, lalu pergi menolong wanita tersebut. Saat kembali menemui Mire, rupanya Mire sudah tidak ada di tempat tersebut. Saat para pejabat kota akan dievakuasi menggunakan helikopter, Inhai memilih tidak ikut karena ingin mencari putrinya. Perbatasan Kota Bundang pun ditutup untuk mencegah penyebaran virus lebih luas. Perdana Menteri dan Dr. Yang kemudian mengadakan konferensi pers perihal situasi Kota Bundang. Jigo dan Inhai yang mencari Mire akhirnya menemukannya di dalam supermarket. Mereka pun berhasil keluar dari supermarket setelah Inhai hampir tertindih pagar supermarket yang akan tertutup. Inhai yang menerima telepon dari Dr. Yang untuk segera ke bandara karena tersisa satu penerbangan terakhir untuk keluar dari Bundang, mengajak Jigo untuk ikut bersamanya. Namun Jigo memilih tinggal untuk menolong warga yang terperangkap gerbang supermarket. Saat tiba di bandara, petugas yang awalnya mengizinkan Inhai dan Mire masuk kemudian menyuruhnya kembali karena mendengar Mire batuk. Dikonfirmasi, virus yang menyebar adalah virus H5N1 yang menginfeksi unggas dan manusia, telah menyebar ke berbagai negara termasuk Cina dan Indonesia. Aparat militer yang dikerahkan untuk menggeledah semua permukiman warga lalu mengisolasi mereka ke suatu tempat. Polisi juga dikerahkan untuk mencari Monsai agar dapat membuat antibodi virus ini. Warga yang akan masuk wilayah karantina terlebih dahulu dicek kondisinya. Jika ditemukan ada tanda merah di tubuhnya, maka akan dilakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif, maka ia dapat meninggalkan barak. Saat mereka mulai membuka baju untuk diperiksa, Inhai melihat ada bercak merah di belakang telinga Mire. Sontak ia pun kaget lalu memeluk putrinya itu. Byungki yang tidak ingin diperiksa kemudian berontak melawan petugas. Inhai pun memanfaatkan situasi tersebut dengan mendorong Mire melewati petugas medis yang sedang melihat aksi Byungki. Para orang kaya terlihat protes melihat tendanya yang biasa saja. Namun aparat malah menodongkan senjata kepada mereka dan juga memukul orang kaya tersebut. Tak lama, Gokwon yang merupakan kepala pasukan yang ikut terisolasi datang dan melerai mereka. Saat Jigo menyodorkan makanan ke Inhai, ia melihat bercak merah yang berada di tangan Mire yang kemudian langsung ditutup oleh Inhai. Petugas medis kemudian menghampiri Inhai setelah mereka menemukan Monsai.
Inhai menitipkan Mire kepada Jigo agar ia bisa pergi mengecek Monsai untuk dapat membuat antibodi virus tersebut. Saat akan pergi, Jigo memberi Inhai HT agar mereka masih bisa berkomunikasi dari jauh. Setelah mengambil sampel darah Monsai, mereka kemudian mencoba membuat serum antibodi virus tersebut. Dan apabila selesai dibuat, antibodi tersebut tidak boleh langsung digunakan karena harus menunggu konfirmasi kekebalan antibodi terhadap virus. Inhai kemudian datang bersama temannya untuk membawa Mire ke tempat Monsai. Namun saat akan pergi, petugas medis datang mencari orang dengan kode 2966 yang ternyata adalah milik Mire. Mire diidentifikasi telah terinfeksi. Karena ingin menyelamatkan Mire, Jigo yang mengaku sebagai pemilik 2966, ia kemudian dibawa ke tempat isolasi khusus. Presiden yang datang mengecek informasi tentang situasi Bundang berniat mengeluarkan warga dari lokasi karantina karena waktu sudah lewat 48 jam sesuai janji awal. Namun wali kota dan perdana menteri menyarankan untuk tetap mengisolasi mereka. Mr. Schneider yang merupakan perwakilan Amerika Serikat juga meyakinkan presiden untuk tetap karantina. Terlebih, Korea sedang menjadi sorotan dari seluruh dunia saat ini. Hae-jin mencoba menolong Jigo dengan memperlihatkan ID card Jigo kepada petugas medis. Para warga mulai protes ke petugas karena waktu isolasi sudah lebih 48 jam dan mereka belum dibebaskan juga. Hingga akhirnya mereka memberontak. Inhai yang melihat anaknya tambah parah kemudian mengambil darah Monsai dan juga menyuntikkan serum antibodi ke Mire. Yang tak lama kemudian aparat militer dan petugas medis datang. Gokwan yang lewat menyaksikan kejadian tersebut. Tentara terpaksa menembak Inhai menggunakan senjata bius karena dianggap melawan. Para petugas itu pun membawa Mire ke tempat isolasi khusus. Jigo yang akhirnya dibebaskan melihat Mire dibawa masuk ke tempat isolasi khusus. Ia pun berlari masuk mencari Mire. Saat masuk, terlihat sangat banyak warga terinfeksi yang dibaringkan berbaris. Saat bertanya ke petugas medis, ia melihat ada yang masih hidup tapi sudah dibungkus plastik. Si petugas menjawab kalau orang itu akan segera meninggal. Ia kembali berlari mencari Mire hingga ke sebuah tribun stadion. Jigo makin kaget dan tercengang setelah melihat warga yang telah meninggal dan dibungkus kemudian dikumpulkan di suatu tempat lalu dibakar. Inhai yang baru terbangun mendengar kabar konfirmasi kalau serum tersebut bisa dijadikan antibodi virus yang menyebar saat ini. Ia kemudian mempertanyakan keberadaan Mire. Mereka mengatakan kalau Mire dibawa ke tempat pasien terinfeksi. Inhai pun pergi mencari anaknya itu. Jigo yang mencari hingga ke tumpukan mayat yang telah dibungkus berhasil menemukan Mire setelah mendengar bunyi HP-nya. Mire yang ditemukan sudah terbungkus namun masih hidup. Salah satu aparat yang sedang berselisih dengan temannya yang telah terinfeksi melihat ibunya berada di tempat tersebut. Sambil menangis, ia membuka maskernya lalu memeluk ibunya. Ia dan temannya itu kemudian melawan aparat lainnya yang mencoba memisahkan mereka. Di tengah kepungan aparat militer dan disaksikan oleh warga, ia mengatakan kalau virus ini belum ada obatnya dan menunjuk asap dari dalam stadion dan mengatakan kalau itu berasal dari mayat-mayat yang sudah dibakar. Aparat langsung menembaknya, namun temannya yang terkena karena menolongnya. Situasi menjadi tidak stabil karena warga mulai terprovokasi dan melawan petugas. Para warga juga menyaksikan sendiri mayat-mayat yang telah dibungkus tersebut dibakar. Bahkan mereka melihat kalau ada yang masih hidup. Jigo yang berhasil kabur menghubungi Inhai menggunakan HT. Inhai yang menerima panggilan HT Jigo kemudian didatangi mobil ambulans yang di dalamnya ada Monsai.
Rupanya mereka berniat pergi ke tempat Dr. Yang untuk membuat antibodi secara massal. Namun massa yang sedang marah melihat mereka yang kemudian mengepung mobil tersebut. Saat menahan warga yang akan memasuki mobil, HT Inhai terjatuh ke kerumunan massa. Monsai yang melihatnya berinisiatif turun dari mobil mengambil HT tersebut dan memberikannya ke Inhai. Namun sial bagi Monsai, Byung-ki menariknya lalu menusuknya berkali-kali sebagai balasan kematian adiknya. Aparat militer terpaksa menembak Byung-ki yang terlihat melawan. Mereka pun berhasil kabur setelah menerobos pos parkir basement tersebut. Presiden yang melihat kejadian tersebut gusar, terlebih mereka harus melindungi antibodi agar dapat diproduksi secara massal. Inhai yang berkomunikasi dengan Jigo mendengar kabar anaknya masih hidup dan demamnya sudah turun, lalu meminta Jigo pergi ke sebelah barat Bundang, yaitu ke perbatasan Bundang Seoul. Perdana Menteri dan Mr. Schneider kemudian mengajak Presiden untuk membahas protokol militer sebagai solusi untuk menahan warga Bundang keluar dari kota tersebut. Massa yang dikomandoi oleh Gokwan berniat menyeberang ke Seoul untuk menginfeksi warga tersebut agar pemerintah bisa menolong mereka semua. Mobil yang membawa Monsai dan antibodi kemudian sampai di tempat Dr. Yang. Namun sayangnya Monsai telah meninggal karena kehabisan darah, sehingga mereka tidak dapat memproduksi antibodi tersebut. Inhai lalu berniat pergi ke perbatasan untuk mengambil Mire karena mengetahui Mire masih hidup berkat antibodi Monsai, sehingga darah Mire bisa dipakai untuk membuat antibodi virus ini. Perdana Menteri yang berkomplot dengan Mr. Schneider kemudian mengeluarkan izin menembak kepada aparat di perbatasan tanpa sepengetahuan Presiden. Gokwan yang melihat Jigo dan Mire berada di perbatasan kemudian mencoba menembak Jigo, namun berhasil dihalau oleh Hae-jin, tapi tembakannya mengenai tentara. Para tentara pun membalas menembak para warga. Mire yang ditinggal sementara oleh Jigo kemudian dibawa oleh Gokwan ke dalam tenda untuk diambil darahnya. Namun Hae-jin datang sambil menodongkan pistol ke Gokwan. Gokwan yang merupakan pasukan terlatih berhasil merebut pistol Hae-jin dan menembaknya tepat di bahunya. Jigo yang baru datang langsung membanting dan mendorong Gokwan keluar tenda. Naas bayi Gokwan, ia tertusuk besi yang berada di luar tenda. Mire yang kabur dari tenda dan kemudian terdorong oleh massa hingga baris paling depan melihat ibunya di seberang jalan. Ia kemudian berlari menghampiri ibunya itu yang diikuti oleh Jigo. Tentara yang dipaksa oleh komandannya kemudian mencoba menembak Mire. Namun Inhai berhasil menyelamatkannya dengan konsekuensi Inhai terkena tembakan di bahu kanannya. Mire yang melihat ibunya ditembak kemudian berteriak ke arah petugas untuk tidak menembak ibunya. Presiden yang mengambil alih kendali kemudian memerintahkan untuk tidak menembak. Tak mau kalah, Mr. Schneider kemudian mengerahkan pesawat tempur Amerika Serikat dan akan tiba 10 menit lagi. Presiden pun menghubungi Menteri Pertahanan untuk menyiapkan misil anti serangan udara dan menembak jatuh pesawat Amerika jika terlihat di atas Bundang. Saat pesawat tempur Amerika datang dan bersiap menembakkan rudal, Presiden pun memerintahkan peluncuran misil untuk menghalaunya. Hal tersebut membuat Mr. Schneider membatalkan misinya. Presiden kemudian mengumumkan kalau mereka telah menggagalkan serangan udara dan meminta warga bersabar menunggu bantuan akan segera tiba. Lalu ia meminta membuka pemblokiran kota Bundang. Divisi Penanggulangan Wabah mengumumkan kalau Mire memiliki antibodi virus tersebut. Pemerintah akan meriset dan memproduksi massal antibodi dan diprioritaskan ke warga Bundang. Ending film ini memperlihatkan Inhai menggandeng tangan Jigo yang sedang menggendong Mire dan akan pergi berlibur. Sepertinya mereka telah menjadi sepasang kekasih. Demikian alur cerita film yang berjudul The Flu. Terima kasih telah menonton review film ini.
Harap subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengetahui update cerita lainnya. Wassalam.